Halo, shalom, selamat pagi anak-anak kelas besar. Apa kabar hari ini anak-anakku? Kenzi, Via, Iyo, John, dan Evelyn. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan gembira dan tidak sedih. Oke, kita bertemu lagi di hari ini. Pembelajaran kita hari Senin 19 April 2021. Oke, sebelum kita lanjut, seperti biasa kita harus berdoa. Sekarang anak-anak duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Kalau berdoa jangan ada yang jalan-jalan, jangan bermain ya, karena kita berdoa sama Tuhan. Terus kita sama-sama berdoa. Selalu kalau ada doa ikuti ya, supaya anak-anak melatih berdoa setiap hari. Oke, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena hari ini Tuhan sudah bangunkan kami dengan keadaan yang sehat. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar bersama-sama. Jaga kami Tuhan, sertai kami selalu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, tadi kita sudah berdoa bersama. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran, seperti biasa kita akan bernyanyi bersama-sama. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Ibu kita
Oke, tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama ya. Sekarang kita lanjut masuk belajar. Hari ini hari Senin tanggal 19 April. Temanya masih pada profesi. Bunda sudah bilang profesi itu apa? Masih profesi ya, Dek ya. Profesi atau kegiatan atau kerjaannya apa? Mama, profesinya Mama siapa? Mamanya Iyo. Profesinya mamanya Iyo pekerja. Pekerja. Terus profesi siapa? Papanya John bekerja. Terus profesinya Bunda Ida sebagai apa? Bu guru. Ada yang profesinya sebagai nelayan, ada sebagai profesinya sebagai petani, profesinya sebagai pegawai bank, sebagai tentara, polisi, satpam yang minggu lalu ya kita sudah pelajari ya. Sekarang kita masih pada profesi, tapi profesinya apa? Yaitu petani. Siapa yang sudah pernah dengar petani? Semua pasti sudah dengar ya. Pak Tani untuk laki-laki, Bu Tani untuk perempuan. Kalau ini Pak Tani yang kita akan ceritakan yaitu tentang petani. Profesi atau pekerjaannya dia apa? Profesinya dia apa? Petani. Sekarang Bunda mau nanya, Pak Tani itu kerjaannya apa? Pekerjaannya Pak Tani adalah menanam padi atau menanam tumbuh-tumbuhan sehingga dapat menghasilkan buah atau dapat menghasilkan uang. Karena umpama menanam padi, sudah jadi padinya, nanti dipanen, dijual padinya. Begitu juga profesi petani buah-buahan, menanam buah-buahan. Kalau buah-buahannya sudah panen, nanti dijual dan menghasilkan uang. Itu namanya profesinya sebagai petani. Terus Pak Tani ini di mana kerjanya? Pak Tani itu kerjanya kalau nggak di sawah, di ladang atau di kebun ya, di kebun, di sawah, itu pekerjaannya Pak Tani, tempat kerjanya. Kalau profesinya sebagai pilot, dia kerjanya di mana? Bawa pesawat. Profesinya sebagai masinis, kerjaannya di mana? Bawa kereta api, gitu. Kalau profesinya sebagai nakoda, apa itu nakoda? Yang bawa kapal laut, mesti di laut. Kalau Pak Tani ini dia tempat kerjanya di sawah atau di kebun. Dia tugasnya menanam padi atau menanam buah-buahan atau menanam sayur-sayuran yang bisa menghasilkan uang, yang bisa menghasilkan lalu dijual, mendapatkan uang. Itu namanya profesi sebagai petani. Terus pekerjaannya Pak Tani itu di mana tempatnya tadi? Di sawah atau di ladang atau di kebun. Terus Pak Tani itu kalau kerja bawa apa saja? Ayo, siapa yang tahu bawa apa? Ya, bawa pacul. Nih, dia bawa pacul. Terus bawa pisau, bawa sabit. Sabit itu yang untuk padi itu ya, Dek, yang bulat gitu, pisau tapi bulat. Terus dia bawa apa lagi? Bawa cangkul. Terus bawa apa lagi ya? Macam-macam, bawa tempat karung untuk bawa bibitnya atau untuk kalau sudah ada buahnya ditaruh di dalam karung gitu. Biasanya Pak Tani itu bajunya apa? Bajunya Pak Tani seperti ini ya, Pak Tani itu. Terus dia biasanya dia mesti pakai topi. Orang Jawa bilang caping, pakai caping. Karena apa ya Pak Tani harus pakai topi? Karena dia kan kerjanya di luar di alam bebas. Di luar itu panas,
dia nggak kerja di dalam rumah Pak Tani ini, jadi nggak ketutupan, jadi dia kerjanya di alam yang nggak ada tutupnya, jadi panas. Supaya nggak kepanasan, kalau lama-lama kepanasan kita sakit kepalanya ya, makanya Pak Tani itu mesti pakai topi atau pakai caping. Nah ini caping nih bentuknya ya, kerucut bentuknya caping, supaya tidak kepanasan. Nah itu seragamnya Pak Tani. Terus Pak Tani itu dia kerjanya bisa setiap hari, tergantung dari tanamannya yang ditanam. Jadi dia nggak harus, oh saya besok tidak mau kerja, besok lagi saya harus masuk. Enggak, kayak orang kantor kan Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat gitu. Terus jam-jamnya ada. Tapi kalau Pak Tani dia tidak mengenal jam, dia tidak mengenal hari. Kalau memang dibutuhkan setiap hari dia harus ke kebun, dia harus ke kebun. Begitu Pak Tani itu ya. Nah sekarang Pak Tani itu sangat-sangat membantu kita semua. Karena dengan adanya Pak Tani kita harus berterima kasih. Terima kasih ya Pak Tani sudah memberi kita makanan. Dengan dia menanam padi, kita bisa punya beras. Walaupun kita harus beli, tetapi yang menghasilkan, yang membuat sampai ada beras juga yang menanam itu Pak Tani. Terus ada sayur-sayuran, anak-anak bisa makan sayur biar sehat badannya. Terus Pak Tani itu juga buah-buahan, sayur-sayuran yang ditanam itu sama Pak Tani itu sangat-sangat membantu kita semua. Makanya kita jangan menyepelekan dengan profesi Pak Tani. Kita harus bangga punya Pak Tani. Kita harus berterima kasih sama Pak Tani yang sudah menanam padi, menanam jagung, menanam umbi-umbian. Nah, kalau nggak Pak Tani siapa yang mau nanam? Kan kalau papa mama, ya kalau papa mamanya bisa nanam, kalau papa mamanya kerja di kantor, mau nanam padi kan nggak mungkin, mesti yang nanam Pak Tani. Dan itu semua sudah diatur. Oke. Itu tadi Bunda bercerita tentang Pak Tani di hari ini. Sebelumnya kita menyanyi menanam jagung. Siapa yang sudah pernah dengar? Kita nyanyi bersama-sama ya. Bunda pelan-pelan supaya anak-anak ingat kembali lagu-lagunya. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu, kita bekerja menanam jagung. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Nah, sekali lagi ya. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu, kita bekerja menanam jagung. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Nah, masih ingat toh lagu menanam jagung? Tanahnya longgar, jagungku tanam, maksudnya setelah dicangkul tanahnya itu terbuka ya, tanahnya agak ada lubangnya, tanam jagungnya dimasukkan, biji jagungnya itu dimasukkan. Gitu. Oke, tadi kita sudah menyanyi menanam jagung. Kita akan membuat hasil karya kita hari ini apa, Bunda? Hasil karya kita ini membuat topi Pak Tani. Ini apa ini orang Jawa bilang? Caping. Nah, caping. Yang akan kita buat adalah caping dari kalender bekas. Bunda
Bunda punya kalender bekas yang Bunda sudah bagi sama anak-anak itu, yang kita sudah potong bulat sebenarnya, dan Bunda bantu, Bunda potong seperempat. Bunda potong seperempat. Terus ini sudah ada double tipnya. Anak-anak lihat ada double tipnya, dicopot, terus nanti dibulatkan begini, terus dibuka double tipnya. Kita bulatkan begini, dirapiin begini, minta bantu mama atau papa atau kakak ya. Nah, nanti setelah jadi begini kan jadi caping ya. Nah, jadi caping. Terus yang ini banyak double tip ini Bunda tempel double tip untuk apa? Untuk kita hias caping kita dengan bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk lingkaran, ada bentuk segitiga dan ada bentuk segi empat. Nah, untuk mengingatkan kita dengan belajar lingkaran, segitiga dan kotak atau segi empat. Nah, itu yang Bunda sudah bagi, yang sudah Bunda bagi ini double tipnya kita buka terus kita tempel ya. Nah, gini. Kalau sudah jadi seperti ini capingnya, dengan double tipnya dibuka, terus kita tempel double tipnya ini yang sudah kita buka, tempel gambar-gambar lingkaran, segi empat dan segitiga ini ya. Nah, supaya kita mengingat, oh ada lingkaran. Nah, terus ini kita hektar ya, atau strapless, kita strapless ini supaya dia nggak lepas. Nanti Bunda pakai ya capingnya. Wow, Bunda jadi Bu Tani. Bu Tani. Ini jadi Bu Tani. Ini Pak Taninya, ini Bu Taninya. Bunda pakai caping. Nanti anak-anak pakai capingnya, terus difoto ya, difoto. Boleh anak-anak bergaya, boleh bergaya begini, difoto sama mama atau papa ya. Boleh dada, boleh peace, boleh. Nah, gitu ya. Nanti terserah gayanya anak-anak. Ini Bunda sudah bagi. Nanti minta tolong mama dibikin begini ya. Nah, minta tolong mama jadi begini nanti topinya, capingnya ya. Oke, terus ditempel gitu ya, gampang ya. Minta tolong mama. Itu hasil karya kita tentang caping atau topinya petani. Nanti jangan lupa dikumpul untuk hasil karyanya anak-anak ya. Kalau ini Bunda bilang dikumpul karena nanti biar terima rapot anak-anak punya hasil karya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang anak-anak sudah buat itu tolong dikumpul. Kalau sudah jadi, nanti anak-anak boleh bawa sekalian ngambil tugasnya anak-anak. Anak-anak kembalikan, karena nanti Bunda juga kembalikan ke anak-anak pekerjaannya anak-anak, tapi dalam bentuk buku ya, sudah jadi rapi, jadi dijadikan satu, nanti di laminating biasanya dijadikan buku biar rapi, biar hasil karyanya anak-anak nanti ada kenang-kenangan. Oh iya, dulu waktu aku PAUD nih hasil karyaku banyak sekali ya. Oke, nanti sesudah anak-anak buat dikembalikan, kecuali yang Bunda bilang nggak usah dikembalikan. Ada seperti pistol, ada seperti mainan pesawat-pesawat, itu yang dulu Bunda bilang nggak usah dikembalikan. Tapi topi ini boleh tidak dikembalikan, karena nanti dia dibuat bukunya susah juga. Yang lain-lainnya aja ya, yang Bunda bilang kembalikan, dikumpul ya. Kalau topi ini boleh tidak, karena susah juga nanti dibuat bukunya. Nah, oke, itu tadi hasil karya kita untuk hari ini. Dan kita sebelum berpisah, Bunda akan berpesan kepada anak-anak, dan anak-anak jangan bosan-bosan dengar pesannya Bunda Ida. Setiap pembelajaran Bunda mesti bilang, Bunda itu selalu beri pesan supaya untuk kebaikan kita bersama. Seperti pesannya harus rajin belajar
Karena anak-anak sudah mau TK. Kalau sudah mau TK nanti pembelajarannya banyak banget ya. Anak-anak nanti sudah lebih mengenal huruf, mengenal angka, harus menulis sendiri gitu. Jadi anak-anak harus latihan menulis di rumah. Menulis huruf A, B dilatih, atau membuat garis tegak, lurus, membuat coret-coret. Yang penting belajar memegang pensil atau belajar memegang pewarna supaya nanti pas di TK tangannya nggak kaku dan sudah terbiasa. Oke, dan jaga kesehatan, jaga kebersihan. Anak-anak harus rajin cuci tangan. Kalau keluar rumah pakai masker. Dan anak-anak, Bunda selalu minta untuk selalu menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua dari kita. Bukan cuma orang tua di rumah aja, tetapi sama orang yang lebih tua, yaitu seperti nenek, kakek, opung, eyang, akung. Itu kita harus hormat ya, karena kita harus sopan, kan kita sekolah. Bunda selalu mengajarkan untuk kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Kalau diberikan apa-apa, katakan terima kasih, jangan lupa pakai tangan yang kanan. Terus kalau mau masuk rumah harus memberikan salam, kula nuwun atau permisi gitu ya, supaya orang tahu oh ada tamu gitu. Nah, terus masalah bobok siang juga harus rajin bobok siang, maem yang banyak. Terus kalau makan harus dihabiskan, maem yang banyak ya sayang. Minum putih, minum susu, jangan lupa makan buah dan ikan. Biasanya anak-anak kalau yang amis-amis tidak suka, padahal yang amis-amis itu seperti ikan. Ikan itu bikin pintar anak-anak ya. Harus rajin makan ikan biar nanti pintar ya. Sayuran jangan lupa juga. Oke. Itu pesan-pesan Bunda Ida hari ini. Semoga anak-anak selalu sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Ikuti kata-kata Bunda Ida. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah selesai belajar bersama-sama. Pimpin kami selalu, jaga kami selalu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi.